Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa channel YouTube Padang Kita, apa kabar Anda? Mudah-mudahan tetap jaga kesehatan. Nah, kalau bicara soal kesehatan ya, semua dari kita di masa kenormalan baru ini tetap harus jaga imun tubuh. Penerapan protokol kesehatan wajib juga kita lakukan. Baik, pemirsa, pada kesempatan berharga kali ini kita akan berbagi pengalaman dengan salah seorang penyintas COVID-19. Sudah hadir bersama kita di sini Kakak Fitri Yanti Rambe atau yang akrab dipanggil Kak Yanti. Halo Kak Yanti, apa kabar? Baik, Wet. Gimana? Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Jangan sampai merasakan sakit ya. Jangan sampai ya. Yang pasti kita akan berbagi pengalaman nih. Pertanyaan pertama ini, pertama langsung aja ya Kak Yanti ya. Boleh. Pertama kali mengetahui positif COVID itu kapan, Kak? Pertama kali positif Senin, Rabu, tanggal 21 Oktober. 21 Oktober. Okay. Rabu ya tepatnya. Itu waktu itu gimana ketahuannya gitu? Itu memang tracking dari teman ruangan yang memang positif dan dia tertular dari keluarganya yang positif. Nah, Senin itu bukan Senin. Kita terakhir komunikasi sama teman itu hari Selasa. Itu seruangan ya Kak ya? Seruangan duduk di sebelah atau gimana? Sebelah. Jaraknya dekat atau gimana Kak? Sebelah-sebelahan tapi ada sekatnya. Ada sekatnya. Itu tanggal terakhir komunikasi tanggal 13. Berarti kan udah hampir seminggu tuh dari ini. Tanggal 13, terus Rabu dianya nggak masuk. Dan kita juga keluar kota, jadi nggak ketemu nih. Jadi Selasa ya terakhir kontak. Kemudian Sabtu dengar kabar, dia ngasih kabar kalau kakaknya positif. Ya, kita jadi was-was dong kalau dia juga tertular. Nah ternyata Minggu dia ngasih tahu kalau dia juga positif. Wah. Langsung tambah 2 kali lemes ya. Pokoknya di kita seruangan jadi ngerasa aduh swab nih gitu kan. Akhirnya Senin swab, Rabu dikabari. Tapi Senin itu kayaknya biasa-biasa aja. Yakin aja nggak kena gitu. Terasa sehat gitu badannya. Sehat, dan terakhir komunikasi itu Selasa gitu kan. Dan itu juga nggak kontak deket. Nah Rabu baru keluar hasilnya udah sore. Sebelumnya udah teman satu ruangan udah dikasih tahu agak siang sih. Jadi kayaknya enggak nih gitu kan. Karena sebelum jam 12 itu udah ada yang kasih kabar satu yang kena, berarti enggak. Ternyata sore dikasih tahu ternyata satu lagi yang positif. Namanya ini, waduh. Tapi yang dikasih tahu suami gitu loh. Karena memang orang terdekat yang dikasih tahu kan pasiennya gitu. Kalau bicara soal gejala nih, gejala COVID waktu itu kan udah tahu positif ya. Perasaan pasti campur aduk ya. Belum kita ngerasanya kayak Yanti mungkin bisa di-sharing nih, ada gejala nggak atau emang nggak ada gejala atau gimana waktu itu? Nah itu dia seperti kayak yang dibilang tadi, Wet. Senin swab itu karena ngerasa ya nggak ada apa-apa, ya udah santai aja di swab gitu kan. Banyak yang males swab nanti takut ketahuan positif. Kalau kayak Yanti sih ya aman-aman aja lah, soalnya memang nggak ada ngerasa apa-apa. Akhirnya Senin swab. Terus sampai Rabu juga kayaknya yakin aja. Nggak ada apa-apa juga, tapi akhirnya begitulah, nggak ada gejala sih. Kalau sebelum dinyatakan positif nggak ada gejala apa-apa. Waktu pertama ngedengar positif gitu gimana sih reaksinya? Imun tubuh langsung drop atau gimana gitu ya? Biasa kan bukan yang positif, maksudnya gini, misalnya kayak Yanti gitu kan, terus berteman sama saya aja yang tahu misalnya langsung ngedrop gitu kan, langsung ngerasa aduh nanti gue juga kena gitu kan. Gimana waktu itu Kak Yanti? Yang awal, jangankan setelah kita dinyatakan positif, kita dinyatakan ada teman yang positif aja udah ngedrop, udah sedikit ngedrop gitu kan. Cuman kita bawa nyantai aja karena merasa imun kita kayaknya baik. Tapi ternyata karena terlalu pede mungkin setelah diketahui dan dikasih tahu positif ya akhirnya bener-bener kayak shock gitu loh. Sempat down juga. Sempat down juga. Betul. Nangis waktu itu nggak Yanti? Iya. Iya lah pasti. Apa sih yang ada di pikiran waktu itu pas tahu positif? Apa yang di pikiran? Aduh nanti gimana nih? Kepikirannya gimana waktu itu? Pengen tahu. Positif apa nanti kayak yang lain gitu. Padahal cuman satu aja yang nggak terima gitu loh. Masa kondisi kayaknya nggak ada apa-apa. Kalau orang kan ngeluh demam atau flu atau batuk. Gitu ya. Ini nggak ada. Jadi ngerasa itu nggak terima. Enggak gitu loh. Pokoknya belum terima. Tapi ya harus benar-benar karena memang aturannya harus ikut ya ikutlah gitu. Berarti setelah di swab positif waktu itu gejalanya apa aja yang dialamin? Kalau mungkin ini yang disebut OTG kali ya.
nggak ada demam, nggak ada batuk, flu gitu kan, terus pegel-pegel nggak ada sama sekali. Cuman mungkin kata orang karena menderita sinusitis agak terganggu, mungkin itu karena kita juga bukan orang kesehatan juga nggak tahu gitu ya Wet. Nah itu dia yang dialami awal-awalnya. Tapi benar katanya virus itu menyerang indera penciuman sama rasa ya. Nah Kak Yanti ngerasa 2 hari sempat terganggu indera penciuman. Itu jadi, di hari keberapa tuh? Hari berarti sekitar Sabtu Minggu lah. Sabtu Minggu ya, Rabu udah dapat kabar, Sabtu Minggu udah mulai gejala gitu. Tapi di rentang hari itu masih ngerasa masih fit aja, badan sih masih fit aja. Tapi pikiran yang mungkin secara psikologis kena gitu. Betul, ya. karena bukan mikirin diri sendiri aja, anak juga kan mereka juga harus di swab. Jadi kalau kita mungkin orang-orang yang udah dewasa ya jalanilah gitu. Cuman kalau mikirin anak itu yang bikin kita jadi tambah drop. Oke, itu gejala tadi cuman sedikit aja berarti sedikit, ya Kak Yanti cuman ya. Akhirnya mungkin terpapar virus karena memang ada satu gejala yang kita alami. Oke, nah yang pasti kalau misalnya reaksi nih, kita ngomongin reaksi ya pemirsa channel YouTube Padang kita kalau misalnya kita ngomongin reaksi orang sekitar yang kena COVID pasti akan ada satu tingkat kepedulian yang berbeda ke kita ya. Waktu itu bagaimana yang untuk lingkungan ini dulu deh, cerita lingkungan rumah dulu deh yang paling yang paling dekat. Itu salah satu mungkin beban atau juga hal yang dirasakan oleh orang-orang yang terkena COVID ya, yang dinyatakan positif karena merasa gini, apakah teman-teman itu akan mau berteman sama kita lagi atau tetangga nanti ngerasa gitu ngelihat sinis gitu ya. Karena memang kita juga dengar berita kan ya Wet, kalau misalnya orang-orang yang katanya positif itu sering dikucilkan atau merasa nggak dianggap lagi gitu kan. Nggak ada yang mau deket lagi gitu ya. Tapi ternyata nggak, alhamdulillah kalau yang di tetangga itu semuanya ya kasih support lah, semoga cepat sembuh. Terus khususnya Bu RT ya, Bu RT langsung telepon, nanti dapat kabar ini dari lurah kalau nanti positif. Jadi sebaiknya begini-begini, pokoknya kasih arahan lah, jangan nggak usah cemas, nggak usah menenangkan, lebih menenangkan ya. Betul. Terus tingkatkan imun tubuh, terus ditanyain butuh apa gitu loh ya. Kurang di rumah apa, soalnya kita nggak boleh keluar kan. Mau apa, mau dibawain apa, pokoknya kepedulian Ibu RT itu salah satu yang sangat mendukung kita. Terus juga tetangga-tetangga itu ya support juga lah untuk kesehatan kita. Malah nggak disangka gitu loh Wet, ada yang datang terus pulang kerja langsung banyak sembako di rumah gitu ya. langsung berkah ya, berkah gitu. Apa yang kita inginkan tahu-tahu ada aja gitu. Betul. Ya kayak terus butuh apa ya, butuh ini nggak, lagi butuh buah kayaknya. Berarti full support ya. Nggak berapa lama datang gitu kan. Terus belum teman-teman yang hanya kita komunikasi lewat grup WA sekolah gitu ya. Nah nganterin ya, kalau nggak sempat nganterin sendiri mungkin lewat online gitu ya. Dan mereka itu itulah yang bikin lebih semangat ya Kak Yanti ya. Walaupun merasa wah ya itu tadi nggak terima, pokoknya nggak terima soalnya nggak ada gejala. Tapi positif gitu ya. Pasti swab positif. Oke, yang pasti ini Kak Yanti menjalani isolasi mandiri di rumah. Terus yang pasti juga kita juga pengen tahu nih bagaimana sih bentuk dukungan keluarga dari suami dan juga anak. Gimana Kak Yanti? Ya dukungan suami dan anak pasti itu yang sangat kita butuhkan ya Wet ya. Cuman ya itu tadi kita yang punya beban, apakah mereka juga kena dari kita gitu kan. Nah itu salah satu yang dirasakan mungkin oleh pasien. Jadi gimana yang waktu itu di rumah, bisa cerita nggak kayak apa? Langsung jauh-jauhan gitu kan? Ya kan nggak mau deket lagi gitu, gimana sih? Sebenarnya kalau anak sih dia kayak nggak ada aja, kita aja yang pakai masker di rumah. Pakai. Nah setelah itu orang puskesmas datang ke rumah ya, setelah dinyatakan positif, orang puskesmas ke rumah kasih pengarahan buat anak dan suami bagaimana memperlakukan kita yang sudah positif gitu kan. Nah disitulah. Bagaimana waktu itu arahannya Kak Yanti? Kalau boleh tahu nih kita. Ya itu selalu di rumah pakai masker. Terus kayak makanan, piring makan segala macam itu memang harus dipisah. Tidur juga sebaiknya janganlah kontak. Kalau bisa mungkin anak kalau mau kemana-mana salim atau apa, sekarang nggak usah dulu gitu kan. Terus ya inilah aturan-aturan yang memang biasa kita lakukan di rumah. Nah akhirnya memang di rumah kita dari tidur sampai tidur lagi itu pakai masker.
kecuali mandi dan segala macam memang harus dibuka, itu memang kita lakukan gitu loh, karena memang kasihan kalau yang lain juga kena, siapa yang lagi yang ngurus gitu. Betul. Apalagi anak ya, kasihan kita kalau misalnya kita yang kena gitu. Karena ya, setelah kita nyatakan positif, kita ke RSUD, itu semuanya dicek darah, tensi, berarti waktu itu juga. Suami dan itu juga swab juga sama anak. Alhamdulillah dua-duanya negatif dan aman lah. Nah, karena mereka negatif itu, maka kita juga harus jaga diri, ya pakai masker dan segala macam. Kalau boleh tahu Kak Yanti, jarak dari waktu itu positif, terus dites negatif lagi, dan yang ketiga alhamdulillah negatif lagi, itu berapa lama range waktunya? Dari swab pertama sampai dinyatakan udah bisa beraktivitas lagi itu 15 hari. 15 hari, alhamdulillah masih cepat ya. Dan kita pengen tahu nih, mungkin kalau obatnya kan belum ada ya pemirsa untuk COVID ya. Waktu itu Kak Yanti mengkonsumsi apa gitu? Atau ada lebih banyak makan sayur atau buah atau gimana nih? Bisa sharing ke kita ya. Ada hikmahnya juga sebenarnya sakit kan. Kayak setelah kita tahu kalau kita positif ya. Nah, kan kita punya grup keluarga juga, diposting di grup keluarga. Semuanya yang di luar kota punya gitu loh. Kak, ini di sini ada herbal yang memang sudah dipakai oleh orang COVID di sini, kayaknya sembuh. Nanti Kakak minum aja biar kita langsung kirim. Langsung hari itu langsung dikirim dari Jogja, langsung dikirim, suruh minum gitu setiap hari. Itu salah satu ya yang semacam apa tuh, multivitamin gitu ya? Oh iya, untuk imun juga, untuk cuman imun, herbal yang diracik oleh teman-teman atau saudara yang di sana. Habis itu memang dari SUD juga mereka ngasih vitamin, ngasih obat-obatan gitu ya. Itu memang harus terus diminum, jangan ada aturannya, habiskan. Kadang-kadang kan itu dulu malas gitu ya, iya, dari kenapa-kenapa mau ngapain juga dari gitu dulu ya. Memang salah satu kelemahan itu kalau ke dokter obatnya nggak pernah habis. Tapi ini karena merasa kayaknya gimana, memang memang dihabiskan gitu kan. Terus pokoknya teman-teman ada yang ngasih saran minum ini dilakukan, misalnya kayak air kelapa apa segala macam. Banyak sekali supportnya ya. Semuanya pokoknya nih, selagi itu kayaknya kita lihat aman ya udah dikonsumsi. Karena memang apa ya, kayaknya nggak enak banget dinyatakan nggak sehat padahal kita sehat. Karena itu tadi katanya kan memang COVID atau virus ini tidak kelihatan, musuh yang memang nggak kelihatan, dan setelah kita terkena memang baru kita rasakan. Gitu. Jadi kita juga pengen tahu lagi nih Kak Yanti, sharing lagi gitu kan, di masa 15 hari itu gitu kan, stay at home itu yang pasti. Itu ada nggak selain mengkonsumsi obat yang sudah dikasih sama dokter, itu kita ngapain aja gitu biar imun tubuh kita tetap kuat, tetap sehat gitu Kak Yanti? Anjuran seperti biasa lah, tetap olahraga, karena memang udah biasa olahraga juga. Memang setiap pagi olahraga, ya olahraga ringan juga lah di rumah, karena memang beda lah olahraga kita di luar sama di rumah tetap. Terus kalau aktivitas lain sih tetap sama kayak ibu rumah tangga yang lainnya, masak juga tetap. Tapi memang dikirimin ya? Tapi kayaknya enak bikin sendiri karena masih mampu gitu ya. Tapi satu tadi, masak tetap melakukan protokol kesehatan, cuci tangan, pakai masker saat masak juga itu sangat penting gitu loh. Berjemur juga? Berjemur juga, sambil pura-pura ini kain jemuran gitu. Sembari ya, sembari jemur kain gitu maksudnya. Terus ada juga teman yang berbagi cerita sambil beres-beres bunga gitu. Lebih sehat gitu. Lebih sehat. Biasanya bunganya nggak terurus, setelah COVID terurus jadi. Mungkin terakhir nih pemirsa channel YouTube Padang kita mau tahu pesan-pesan nih untuk yang melihat kita di sini Kak Yanti, apa aja sih? Yang pasti pesannya satu, kalau virus corona tuh ada ya Kak Yanti ya? Ada ternyata. Virusnya udah nyampe Kak Yanti ya, pernah gitu ya, sekarang udah negatif alhamdulillah. Iya, Silakan Kak Yanti. Nah, tapi mungkin ada yang kelupaan ya, kenapa bisa terpapar gitu ya? Karena kalau dibilang disiplin, mungkin Kak Yanti termasuk orang yang disiplin, selalu menggunakan masker, membawa hand sanitizer dan nyuci tangan juga. Cuman waktu itu mungkin juga jadi pelajaran juga buat kita semua, menggunakan handphone kita. Jadi waktu itu Kak Yanti nelfon nih, terus ada teman yang telepon. Nah setelah itu ke teman yang positif tadi, yang awal tadi gitu loh, dia udah duluan kena positif, terus dia ngomong ke dia handphone Kak Yanti. Dia minjem?
Ya, ada teman misalnya Wedi nih, Novel Kayanti. Iya, Kayanti pengen ngobrol sama si ini dong gitu. Langsung Kayanti kasih ke dia. Nah, abis itu Kayanti lagi gitu loh. Gitu. Jadi mungkin di sana terpaparnya kalau mungkinnya gitu kalau ya. di tracking gitu loh, Wet. Soalnya itu adalah hari terakhir ketemu yang memang dekat semobil. Tapi ada teman lagi yang semobil, dia nggak apa-apa. Oh gitu. Negatif ya? Negatif. Nah, hari kedua yang teman yang satu lagi itu semobil juga, dia juga tetap nggak apa-apa. Cuma Kayanti yang kena, mungkin setelah diingat-ingat dari mana ya gitu loh. Nah, ternyata mungkin dari itu. Jadi buat teman-teman yang memang sudah disiplin melaksanakan protokol kesehatan, yaitu tadi ada hal-hal kecil yang kadang-kadang kita nggak ingat, yaitu tadi menggunakan handphone bersama-sama, atau misalnya kayak jadi barang-barang pribadi itu mungkin memang pribadi kita aja gitu ya. Nggak apa-apa kita dibilang sombong gitu. Terus satu lagi ada teman yang ngasih support juga gini. Jangan terlalu percaya walaupun sama teman dekat, bukan yang lain ya, masalah kesehatan. Kita nggak tahu dia membawa apa enggak gitu loh. Jadi tetap jalankan protokol kesehatan. Jangan yakin kalau teman yang ada di sebelah kita itu negatif atau tidak menderita COVID. Karena itu bisa jadi dia yang positif gitu. Pasti tetap 3M ya Kak ya? Betul. Pakai masker. Kakak udah pakai masker padahal udah jaga jarak juga. Cuma itu kecolongan juga. Tapi ada benda-benda pribadi yang ternyata memang kemungkinan virusnya tertular di situ gitu. Salah satunya jangan pinjemin handphone ya. Nah, itu. Jadi barang-barang pribadi tetap pakai pribadi seperti sajadah. Mungkin teman yang satu lagi yang seruangan yang juga positif, mungkin di sajadah. Jadi sama-sama satu sajadah karena satu ruangan. Ya akhirnya pindah di situ. Makanya dilarang kalau ke masjid harus bawa sajadah sendiri. Oke. Ada lagi Kak Yanti yang mau disampaikan, yang mau di-sharing? Silakan. Sementara itu aja, tetap jaga kesehatan, protokol kesehatan juga dilaksanakan dengan baik. Jangan pernah bosan dengan aturan-aturan yang diberlakukan. Terus sekarang satu hal yang jadi panuan, paling nggak suka ngeliat orang nggak pakai masker. Langsung dong gitu ya. Itu kayaknya pengen dipakein gitu maskernya. Iya, betul. Gitu ya. Jaga kesehatan kita dan orang lain, khususnya untuk orang lain, karena orang lain tidak tahu kondisi kita gimana. Betul, meskipun kita sudah sehat, sudah menjalankan protokol, tapi ada hal-hal kecil yang ternyata kita bisa ketularan juga pemirsa. Jadi ingat selalu untuk tetap jaga kesehatan, imun tubuh, terapkan 3M di masa era kenormalan baru ini. Dan senang sekali sudah berbagi cerita, sharing cerita sama salah seorang penyintas COVID-19 ya Kak ya. Mudah-mudahan sehat terus, mudah-mudahan tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan. Semuanya harus begitu. Semuanya harus kayak gitu. Sekali lagi terima kasih Kak Yanti, alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat. Pemirsa channel YouTube Padang kita ketemu lagi lain waktu. Wedi pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.